Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda santri kelas 7 MTS Husnul Khotimah yang dirahmati Allah. Kembali lagi kita akan melanjutkan pembelajaran jarak jauh untuk mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Di kesempatan pertemuan kita kali ini, kita akan melanjutkan materi pembahasan bab 2 yang berjudul Norma dalam Kehidupan Masyarakat. Untuk itu, mari kita pelajari materi ini dengan sebaik-baiknya. Jika di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang jenis-jenis norma berdasarkan sumbernya, di pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis norma berdasarkan daya pengikatnya. Yang dimaksud norma berdasarkan daya pengikat yaitu norma dilihat dari kemampuannya di dalam mengatur aktivitas individu atau masyarakat. Semakin ditaati suatu norma, maka dapat disebut daya pengikatnya itu semakin kuat. Namun jika masyarakat atau individu semakin mengacuhkan norma tersebut, maka bisa disebut norma tersebut memiliki daya pengikat yang lemah. Jenis-jenis norma berdasarkan daya pengikatnya itu ada 4. Yang pertama, cara. Yang kedua, kebiasaan. Ketiga, tata kelakuan, dan yang keempat, adat istiadat. Mari kita bahas satu persatu. Cara. Cara adalah salah satu jenis norma yang memiliki daya pengikat yang paling lemah. Biasanya terjadi dalam hubungan antar individu. Misalkan seperti ini. Suatu hari, ketika Ahmad sedang makan bersama dengan teman-temannya, Ahmad tiba-tiba bersendawa karena Ahmad merasa kekenyangan. Apa yang dilakukan oleh Ahmad dengan bersendawa di hadapan teman-temannya itu melanggar norma. Sehingga Ahmad dikenai sanksi oleh teman-temannya. Apa sanksinya? Berupa celaan atau cemoohan. Jenis norma yang kedua yaitu kebiasaan. Kebiasaan adalah perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang karena banyak orang yang menyukainya. Orang yang tidak mengikuti kebiasaan umum dinamakan menyimpang. Di Indonesia, ketika seseorang ingin memasuki rumah orang lain, maka diharuskan untuk meminta izin atau permisi dahulu kepada si pemilik rumah. Jika orang tersebut tidak meminta izin atau permisi kepada pemilik rumah, maka orang tersebut dianggap telah melanggar norma, yaitu norma kebiasaan. Dan orang tersebut dapat dikenai sanksi. Sanksinya berupa ditertawakan atau digosipkan. Jenis norma yang ketiga yaitu tata kelakuan. Tata kelakuan merupakan kebiasaan yang tidak hanya sebatas cara berperilaku, namun juga sebagai norma pengatur. Contohnya seperti ini. Tono adalah anak dari Ibu Padma. Sebagai anak, harusnya Tono ketika berbicara dengan orang tuanya itu dengan bahasa yang sopan. Namun, Tono berbeda dari anak-anak lainnya. Ketika Tono berbicara dengan ibunya, dia menggunakan bahasa yang kasar dan juga menggunakan intonasi yang tinggi. Apa yang dilakukan oleh Tono ini jelas bertentangan dengan tata kelakuan yang sudah diakui oleh masyarakat, sehingga Tono mendapatkan sanksi dari masyarakat berupa dikucilkan. Misalkan seperti ini, ada satu orang tua tetangga Tono.
tetangga Tono ini memiliki anak yang kebetulan usianya sebaya dengan Tono. Pasti orang tua tersebut akan berbicara seperti ini kepada anaknya. Kamu jangan bergaul dengan Tono. Nanti kebiasaan Tono di dalam berbicara kasar itu akan kamu ikuti. Nah, ucapan si tetangga Tono tersebut secara tidak langsung sudah mengucilkan Tono dari pergaulan. Jenis norma yang keempat yaitu adat istiadat. Adat istiadat adalah aturan yang menjadi tata kelakuan dalam masyarakat dan bersifat kekal serta terpadu dengan pola perilaku masyarakat. Contoh normanya seperti ini. Laki-laki dan perempuan yang belum menikah dilarang tinggal serumah. Namun dalam satu kasus, ada laki-laki dan perempuan yang sama-sama sudah dewasa namun belum menikah tetapi mereka tinggal dalam satu rumah. Apa yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan tersebut itu telah melanggar norma adat istiadat dan dapat dikenai sanksi berupa pengusiran atau dikeluarkan dari pergaulan di masyarakat. Pembahasan kita yang berikutnya adalah tentang arti penting norma hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 3 disebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi dari pernyataan tersebut adalah setiap penyelenggara negara ataupun warga negara di dalam tindakannya harus berdasarkan atas ketentuan-ketentuan hukum. Hukum memiliki banyak sekali definisi. Banyak ahli yang mendefinisikan atau mengartikan apa itu hukum. Namun, dari sekian banyak definisi atau pengertian hukum, kita simpulkan bahwa hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan di masyarakat dan dibuat oleh lembaga resmi yang berwenang, bersifat memaksa dan memiliki sanksi yang tegas bagi pelanggarnya. Mari kita pahami maksud dari pengertian ini. Hukum itu berisi perintah, anjuran, dan larangan. Perintah, anjuran, dan larangan tersebut harus ditaati oleh setiap orang di dalam pergaulan di masyarakat. Apa yang tadi disebutkan, baik perintah, anjuran, dan larangan tersebut dibuat oleh lembaga resmi yang berwenang, seperti pemerintah, DPR, kepolisian, dan lembaga-lembaga negara atau lembaga pemerintah lainnya. Dan anjuran, perintah, atau larangan tersebut sifatnya memaksa. Memaksa di sini, suka tidak suka, mau tidak mau, seseorang itu harus patuh terhadap aturan hukum. Dan bagi orang yang tidak mematuhinya, maka dia akan diberikan sanksi yang sangat tegas karena pelanggarannya tersebut. Sanksinya seperti apa? Bisa berupa penjara atau kurungan, bisa berupa denda, bisa juga dicabut hak-hak kewarganegaraannya. Misalkan hak politik. Hak politik itu berarti dia tidak bisa memilih dan tidak bisa dipilih. Misal hak ekonomi itu misalkan dicabut izin usahanya dan lain-lainnya contohnya. Itulah pengertian dari hukum. Setelah kita tahu tentang pengertian hukum, kita pun harus tahu untuk apa hukum itu ada. Hukum ada jelas memiliki tujuan. Tujuan dari adanya hukum adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi seseorang dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, terciptanya ketertiban, ketentraman, kedamaian, keamanan,
kenyamanan, dan kesejahteraan. Dan yang ketiga, tidak terjadinya tindakan main hakim sendiri. Itulah tujuan dari kenapa hukum itu harus ada. Suatu ketentuan hukum dapat berjalan dengan baik apabila setiap orang memiliki kesadaran hukum. Kesadaran hukum artinya kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Ciri-ciri orang yang memiliki kesadaran hukum yaitu 1. Mengetahui tentang hukum dan peraturan yang ada. 2. Mengetahui tentang isi hukum atau peraturan tersebut. Yang ketiga, bersikap atau berperilaku sesuai dengan tuntutan isi hukum tersebut. Contohnya seperti ini. Ahmad memiliki kendaraan berupa sepeda motor. Sebelum Ahmad mengendarai sepeda motor, Ahmad terlebih dahulu tahu bahwa untuk mengendarai sepeda motor ada aturan yang harus dipatuhi, yaitu Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berarti Ahmad sudah tahu tentang hukum dan peraturan yang ada. Setelah Ahmad tahu tentang adanya Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut, Ahmad pun harus tahu juga isi dari undang-undang tersebut. Setelah Ahmad tahu tentang isi dari undang-undang, maka Ahmad pun akan bersikap atau berperilaku sesuai dengan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dan ketika Ahmad mengendarai sepeda motor sudah sesuai dengan 3 ciri-ciri tersebut, maka dapat disimpulkan Ahmad memiliki kesadaran hukum di dalam berlalu lintas. Sebagaimana sudah disebutkan sebelumnya, bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sekali lagi, negara Indonesia adalah negara hukum. Yang jadi pertanyaan, apa ciri atau prinsip yang dijunjung tinggi oleh negara hukum? Ciri atau prinsip negara hukum ada 3. Yang pertama, supremacy of law. Supremacy of law artinya menempatkan hukum pada kedudukan yang tertinggi. Sekali lagi, supremacy of law artinya menempatkan hukum pada kedudukan yang tertinggi. Setiap warga negara maupun penyelenggara negara di dalam tindakannya harus sesuai dengan hukum. Ketika sudah dilakukan sesuai dengan hukum, maka warga negara atau penyelenggara negara tersebut sudah mendudukan hukum pada posisi yang tertinggi. Lain halnya, jika di dalam tindakan warga negara atau penyelenggara negara tidak sesuai dengan hukum, maka dia sudah merendahkan martabat hukum. Sekali lagi, ciri negara hukum yang pertama adalah supremacy of law. Ciri negara hukum yang kedua yaitu memegang prinsip equality before the law. Equality before the law artinya adanya persamaan atau perlakuan yang sama di depan hukum. Hukum tidak memandang kaya atau miskin, tidak memandang kuat atau lemah, tidak memandang suku A, suku B, atau suku C, tidak memandang agama A, agama B, atau agama lainnya. Tidak juga memandang jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Di hadapan hukum setiap orang setara. Oleh karena itu, hukum di sini harus dijadikan sebagai patokan tertinggi agar terwujud kesetaraan. Ciri dari negara hukum yang ketiga yaitu memegang teguh prinsip human right atau perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagaimana yang sudah termuat di dalam konstitusi.
Pembahasan kita yang terakhir di bab ini yaitu tentang sikap sesuai norma dalam kehidupan masyarakat. Ada sebuah ungkapan lama, yaitu norma atau hukum dibuat untuk dilanggar. Sekali lagi, ada ungkapan lama yang menyatakan norma atau hukum itu dibuat untuk dilanggar. Ungkapan tersebut jelas sudah kuno dan jelas salah. Karena sejatinya norma atau hukum dibuat untuk ditaati. Dan ketika setiap orang taat terhadap norma atau hukum, maka tujuan dari norma atau hukum tersebut dapat tercapai. Tujuannya apa? Ya tentu untuk kebaikan kehidupan kita bersama. Contoh-contoh perilaku atau sikap yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, misal di lingkungan keluarga. Pertama, berperilaku sopan terhadap anggota keluarga, hormat pada orang tua, hidup rukun dalam keluarga, taat kepada setiap perintah orang tua. Itu contoh perilaku sesuai dengan norma hukum. Berarti yang tidak sesuainya tinggal kebalikan dari yang tadi disebutkan. Yang kedua, di lingkungan sekolah. Contohnya kita menaati peraturan sekolah, tidak membolos, memakai seragam sekolah sesuai jadwal, santun terhadap guru dan karyawan sekolah, dan lain-lainnya. Lalu contoh sikap kita di lingkungan masyarakat seperti apa? Pertama, misalkan mendukung program keamanan lingkungan, ikut ronda misalkan, mematuhi peraturan sekolah, tidak main hakim sendiri, membayar pajak tepat waktu, tidak korupsi, dan lain sebagainya. Itulah contoh sikap sesuai norma dalam kehidupan bermasyarakat. Demikianlah pembahasan kita di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua di dalam memahami materi tentang norma dalam kehidupan masyarakat. Sebelum menutup pembelajaran, ada sebuah catatan yang bisa kita jadikan sebagai bahan refleksi bersama. Dalam negara hukum, segala tindakan penyelenggara negara dan warga negara harus sesuai hukum. Jika tidak demikian, maka hukum hanya akan menjadi ilusi atau sebatas komoditi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.